Kau mengantar pemakaman anakmu sendiri. Kau melihat tanah menutupi makamnya. Kau menangisinya selama 3 hari. Lalu pada tengah malam seseorang mengetuk pintu rumahmu, dan dari luar terdengar suara anakmu berkata, "Bu, aku pulang." Selamat datang di lorong gelap 1981. Sebelum cerita ini dimulai, tulis di komentar dari kota mana kalian mendengarkan kisah menyeramkan malam ini. Dan jangan lupa nyalakan lampu sebelum melanjutkan cerita, karena mungkin ada sesuatu yang ikut mendengarkan bersama kalian. Pagi di suatu kampung Sukamaju selalu datang dengan cara yang sama. Matahari perlahan muncul dari balik perbukitan. Kabut tipis menggantung di atas sawah. Ibu-ibu mulai menyapu halaman rumah. Bapak-bapak bersiap berangkat ke ladang. Dan seperti biasa, ada satu suara yang selalu datang lebih dulu daripada matahari. "Denny." Teriakan itu menggema dari ujung gang. Begitu keras sampai beberapa burung yang sedang bertengkar di pohon jambu langsung berterbangan. Seorang ibu yang sedang menyapu halaman menoleh sambil menggeleng. Ya ampun, baru juga subuh. Tak jauh dari sana, seorang lelaki tua yang sedang memberi makan ayam tertawa kecil. Kalau nggak ada suara anak itu, malah terasa aneh. Anak yang mereka bicarakan bernama Rian. Usianya 12 tahun, tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan karena hampir setiap hari bermain di bawah matahari. Rambutnya selalu berantakan dan mulutnya tidak pernah bisa diam. Saat ini ia berdiri di depan rumah Denny sambil memukul-mukul pagar bambu. "Denny, Denny, bangun!" Tidak lama kemudian jendela rumah itu terbuka. Wajah Denny muncul dengan rambut acak-acakan. "Apa sih?" Rian langsung tersenyum lebar. "Main bola yuk." Denny memejamkan mata. "Rian, apa? Ini masih pagi. Justru enak. Aku belum sarapan, nanti sarapan. Aku belum mandi. Nanti mandi. Aku belum bangun." Rian berpikir sebentar, lalu mengangguk. "Nah, itu makanya bangun." Denny mengambil sandal yang ada di dekat jendela lalu melemparkannya. Rian tertawa sambil menghindar. Hampir kena. Memang sengaja. Kalau kena, berarti kamu jago." Denny menghela napas panjang. Kadang ia merasa berteman dengan Rian sama melelahkannya seperti menjaga 3 anak kecil sekaligus. Namun anehnya, ia tidak pernah benar-benar kesal karena hampir seluruh kampung menyukai anak itu, bahkan ketika sedang membuat keributan. Sekitar 1 jam kemudian, setelah berhasil menyeret Denny keluar rumah, Rian berjalan menuju warung kecil milik Maidah. Warung itu berada di pertigaan jalan kampung, tempat favorit warga untuk membeli kopi, gula, atau sekedar bergosip. Maidah sedang menyusun bungkus-bungkus mie instan ketika melihat Rian datang. Aduh, perempuan tua itu langsung menghela napas. "Kenapa kalau lihat aku selalu begitu?" "Karena kau selalu bikin masalah. Aku kan anak baik." "Kalau anak baik, kenapa kemarin mangga Pak Samin hilang setengah karung?" "Itu bukan aku, Bu." Maidah mengangkat alis. Bukan, Bu.
Lalu siapa? Rian menunjuk Denny. Denny yang sedang minum es langsung tersedak. Rian, warung itu seketika dipenuhi tawa. Maidah sampai harus memegang meja. Kasihan Denny, kalau kau masuk penjara nanti, dia juga yang kau tuduh ya. Rian ikut tertawa, lalu mengambil 2 permen dari toples. Utang dulu ya. Maidah langsung memukul tangannya dengan sendok kayu. Bayar, besok, bayar, lusa, bayar. Rian mengeluarkan receh dari saku celananya sambil cemberut. Denny tertawa puas. Rasakan. Suasana pagi itu terasa ringan, hangat, sederhana. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa beberapa minggu kemudian warung yang sama akan menjadi tempat orang-orang berkumpul membicarakan kematian anak itu. Menjelang siang, Rian pulang. Rumahnya berada di ujung kampung. Rumah sederhana berdinding semen yang mulai mengelupas. Di teras, seorang perempuan sedang menjemur pakaian. Bu Sari, ibunya. Perempuan itu membesarkan Rian seorang diri sejak suaminya meninggal 6 tahun lalu. Hidup mereka tidak mudah. Bu Sari mencuci pakaian warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kadang hasilnya cukup, kadang tidak. Namun, suatu hal yang selalu ia syukuri, ia masih memiliki Rian. Begitu melihat anaknya masuk halaman, Bu Sari langsung berkata, "Kamu dari pagi belum makan kan?" Rian pun tersenyum. "Sudah." "Di mana?" "Di warung." "Makan apa?" "Permen." Bu Sari langsung melempar lap ke arah kepalanya. "Permen itu bukan makan. Kalau banyak jadi makan. Masuk." Ibu galak. "Cepat masuk." Rian tertawa sambil berlari masuk ke rumah. Bu Sari memperhatikannya dengan senyum tipis. Anak itu memang sering membuatnya pusing, tapi rumah terasa kosong ketika Rian tidak ada. Bahkan saat Rian hanya pergi 1 malam menginap di rumah Denny, ia tetap sulit tidur. Karena sejak suaminya meninggal, anak itu adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki, dan satu-satunya alasan ia terus bertahan. Hari itu berlalu seperti hari-hari biasa. Tidak ada pertanda, tidak ada firasat, tidak ada sesuatu yang terasa aneh. Hanya satu hari sederhana di sebuah kampung kecil. Hari yang nantinya akan selalu dikenang oleh Bu Sari. Karena setelah semua yang terjadi, ia akan mengingat hari itu berulang kali, berharap waktu bisa kembali. Sore berikutnya, di bawah pohon mangga tua dekat sawah, Rian dan 3 sahabatnya membuat sebuah janji masa depan yang terdengar lucu. Tak seorang pun menyangka dari 4 anak yang tertawa sore itu, salah satunya tidak akan sempat tumbuh dewasa. Di belakang kampung Sukamaju sekitar 15 menit berjalan kaki dari rumah-rumah warga, berdiri sebuah pohon mangga tua yang usianya bahkan tidak diketahui oleh penduduk setempat. Pohon itu sangat besar, batangnya hampir tidak bisa dipeluk oleh 2 orang dewasa. Akarnya menjulur keluar dari tanah seperti ular-ular raksasa yang membeku. Sedangkan cabangnya menaungi area cukup luas untuk dijadikan tempat berkumpul. Tempat berkumpulnya bagi anak-anak kampung itu hanya pohon biasa. Namun bagi Rian dan sahabat-sahabatnya, itu adalah markas, kerajaan kecil mereka, tempat paling penting di dunia. Sore itu, seperti biasa, keempat anak itu berkumpul di sana. Rian, Denny, Yusuf, dan Bowo. Mereka duduk melingkar di atas akar pohon sambil menikmati es lilin yang mulai mencair. Karena cuaca sangat panas. Aku bilang berkali-kali, dan aku seringkali, kata Yusuf,
sambil menunjuk Denny. Kambing Pak Haji itu mengejar kamu karena kamu ganggu anaknya. Aku nggak ganggu, dikejar sampai masuk selokan. Itu karena selokannya nyamperin aku. Rian langsung tertawa terbahak-bahak. Selokan nyamperin manusia? Iya, memang. Itu bukan selokan. Terus? Itu jodoh. Seketika ketiganya meledak tertawa. Denny langsung mengambil ranting dan mengejar Rian mengelilingi pohon. Berhenti kau. Kalau bisa tangkap, ayo kejar. Awas nanti jatuh. Kalau jatuh berarti tanahnya salah. Suara tawa mereka bercampur dengan suara angin sore. Mungkin bagi orang lain itu hanya permainan anak-anak biasa. Namun bagi mereka itulah masa kecil. Masa yang terasa seperti tidak akan pernah berakhir. Setelah lelah berlari, mereka kembali duduk. Matahari mulai turun perlahan. Langit berubah keemasan, hamparan sawah di sekitar mereka terlihat seperti lautan hijau yang berkilau di tepat cahaya sore. Untuk beberapa saat, tidak ada yang bicara. Sampai tiba-tiba Bowo bertanya, kalian pernah mikir nggak kalau nanti kita besar bakal jadi apa? Yusuf langsung menjawab, aku mau punya toko. Denny mengangguk, aku mau jadi polisi. Kenapa polisi? Biar bisa nangkap Rian. Rian melempar kulit es ke arahnya. Pengkhianat, kata Rian. Mereka kembali tertawa, lalu semua menoleh kepada Rian. Nah, kalau kamu? Tanya Yusuf. Rian berpikir cukup lama. Sangat lama. Sampai mereka mengira ia benar-benar sedang memikirkan masa depan. Namun, kemudian ia berkata, aku mau jadi orang kaya. Itu bukan pekerjaan tahu. Ya udah. Terus Rian tersenyum lebar. Aku mau beli kampung ini. Denny langsung memejamkan mata. Mulai lagi. Aku serius. Buat apa? Supaya kalau kalian lewat depan rumahku harus bayar. Kalau nggak bayar gimana? Ya masuk penjara lah. Yusuf tertawa sampai hampir tersedak. Bowo bahkan sampai memegang perutnya. Sementara Denny hanya menggeleng. Aku nggak ngerti gimana otakmu bekerja. Rian menatap langit. Lalu tiba-tiba berkata dengan nada lebih pelan. Pokoknya nanti kita harus tetap temenan ya. Kalimat itu membuat suasana berubah sedikit. Tidak banyak tapi cukup. Karena untuk pertama kalinya sore itu suara Rian terdengar serius. Kita kan memang temenan, kata Bowo. Ya, siapa tahu nanti kan lupa. Gak mungkin, Denny menyenggol bahunya. Kamu terlalu banyak mikir, Rian tersenyum. Namun entah kenapa, tatapannya tetap mengarah jauh ke langit. Seolah sedang memikirkan sesuatu yang tidak dipahami anak seusianya. Matahari hampir tenggelam ketika mereka bersiap pulang. Namun sebelum pulang, Rian tiba-tiba berjongkok di dekat salah satu akar pohon. Ia mulai menggali tanah menggunakan ranting. Apalagi tuh? Tanya Denny. Tunggu, Rian terus menggali. Beberapa menit kemudian ia mengeluarkan sebuah kaleng biskuit bekas yang sudah berkarat. Ketiganya langsung mendekat. Itu apa? Kotak rahasia. Sejak kapan? Sudah lama. Denny mengangkat alis. Kenapa kami nggak tahu? Kan rahasia. Itu nggak masuk di akal. Rian membuka kaleng tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa benda aneh. Kelereng, mainan plastik rusak, foto kecil mereka berempat yang diambil saat acara 17-an, dan sebuah ketapel tua. Ketapel kesayangan Rian. Aku simpan di sini, kata Rian bangga. Yusuf tertawa. Untuk apa? Kalau nanti kita besar. Terus? Kalau ada yang lupa masa kecil, ia menunjuk kaleng itu, tinggal buka ini. Tidak ada yang menertawakan kali ini. Karena meskipun terdengar bodoh,
Ada sesuatu yang membuat ucapan itu terasa hangat. Mereka memandangi isi kaleng beberapa saat. Rian menutupnya kembali, menguburnya seperti semula. Tanpa mereka sadari, rahasia kecil itu kelak menjadi salah satu petunjuk yang membuat Denny menyadari bahwa yang pulang setelah dimakamkan bukan lagi sahabat mereka. Mereka berjalan pulang bersama, bercanda, saling dorong, saling mengejek, persis seperti sore-sore sebelumnya. Dan seperti kebanyakan anak-anak, mereka mengira hidup akan selalu seperti itu, bahwa esok mereka akan kembali berkumpul di bawah pohon mangga, bahwa minggu depan mereka masih akan tertawa di tempat yang sama, bahwa masa depan masih sangat jauh. Mereka tidak tahu bahwa waktu mereka bersama tinggal menghitung hari. Malam itu, saat seluruh kampung mulai tertidur, Rian duduk di teras rumah bersama Bu Sari. Di tengah percakapan sederhana antara ibu dan anak, Rian tiba-tiba mengajukan satu pertanyaan yang membuat Bu Sari terdiam. Pertanyaan yang baru akan diingatnya kembali setelah semuanya terlambat. Ada satu hal yang tidak pernah disadari Rian. Seberapapun ia membuat keributan di luar rumah, bagi Ibu Sari, suara itu adalah tanda bahwa hidup masih berjalan. Malam itu listrik sempat padam, seperti yang sering terjadi di kampung mereka. Tidak ada televisi, tidak ada lampu. Hanya cahaya lampu minyak yang berdiri di atas meja kecil ruang tengah. Bayangan mereka bergerak pelan di dinding. Bu Sari sedang menjahit sobekan celana sekolah Rian, sedangkan Rian berbaring tengkurap di lantai, menggambar sesuatu di buku tulis bekas. "Kamu gambar apa?" tanya Bu Sari. Rian membalik bukunya. "Gambar ibu." Bu Sari menyipitkan mata. "Itu ayam." "Bukan, itu ayam pakai kerudung." Rian tertawa. "Ibu susah menghargai seni. Kalau itu seni, ayam juga bisa jadi pelukis." Rian kembali tertawa. Rumah kecil itu dipenuhi suara mereka. Dan tanpa disadari, malam sederhana seperti itu sebenarnya adalah kemewahan. Karena tidak semua orang dapat kesempatan menikmati kebersamaan tanpa tahu kapan itu akan berakhir. Beberapa saat kemudian mereka pindah ke teras. Listrik masih belum menyala. Langit malam tampak sangat jelas. Bintang-bintang memenuhi angkasa. Dari kejauhan terdengar suara katak dari area persawahan. Rian duduk di samping ibunya. Tidak seperti biasanya, anak itu tampak lebih tenang malam ini. "Bu, kalau orang meninggal itu sakit nggak?" Jarum jahit di tangan Bu Sari berhenti bergerak. Ia menoleh. "Kenapa tanya begitu?" "Nggak tahu." Rian mengangkat bahu. "Penasaran aja." Bu Sari tersenyum kecil. "Kamu masih kecil. Memangnya kalau kecil nggak boleh tahu?" "Boleh." Jadi, Bu Sari berpikir sesaat. Lagi pula ibu juga nggak tahu. "Kok nggak tahu?" "Karena ibu belum pernah meninggal." Rian tertawa. "Iya juga sih." Mereka kembali diam. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah yang baru disiram hujan sore tadi. Lalu Rian bertanya lagi, "Kalau aku meninggal duluan gimana?" Bu Sari langsung menepuk kepalanya. "Jangan ngomong sembarangan." "Sakit." "Memang. Aku cuma nanya." "Ibu gak suka pertanyaan begitu." Rian mengusap kepalanya, lalu tersenyum kecil. "Kalau aku meninggal duluan?" Bu Sari langsung menatap tajam. Anak itu segera mengangkat kedua tangan. Iya, gak jadi." Namun beberapa detik kemudian ia kembali berkata dengan suara jauh lebih pelan, "Pokoknya kalau aku pergi jauh gimana, Bu?" "Ibu pasti cari." Bu Sari menjawab tanpa ragu. "Sampai ketemu." Jawaban itu membuat Rian tersenyum.
Senyum yang kemudian akan terus menghantui Bu Sari selama bertahun-tahun. Malam semakin larut, listrik akhirnya menyala kembali. Sebagian warga mulai masuk ke rumah. Kampung perlahan menjadi sunyi. Rian masih duduk di teras. Kepalanya bersandar di bahu ibunya. Hal yang sebenarnya sudah jarang ia lakukan sejak mulai beranjak besar. Bu, aku sayang ibu. Ibu Sari tersenyum. Tumben, aku serius bu. Iya, aku sayang banget. Ibu Sari mengusap rambut anaknya. Untuk beberapa saat mereka hanya menikmati keheningan. Lalu tiba-tiba seekor cicak jatuh dari langit-langit, tepat mengenai paha Rian. Ah! Rian melompat setinggi mungkin, sampai hampir menabrak tiang rumah. Bu Sari langsung tertawa keras, sangat keras, bahkan lebih keras daripada suara Rian. Katanya berani. Itu cicak, terus kenapa? Itu beda. Bedanya apa? Kalau hantu, aku lewati. Alah, tapi kalau cicak, jangan. Bu Sari tertawa lagi. Rian ikut tertawa, dan untuk beberapa menit berikutnya, rumah kecil itu dipenuhi kebahagiaan sederhana yang tidak bisa dibeli oleh uang. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itulah malam terakhir mereka tertawa seperti itu. Ketika akhirnya masuk kamar, Bu Sari sempat menoleh ke arah anaknya yang sudah tertidur. Wajah Rian terlihat damai, seperti biasa, tidak ada yang berbeda, tidak ada firasat buruk, tidak ada mimpi aneh, tidak ada pertanda apapun. Karena seringkali hari yang mengubah seluruh hidup seseorang datang dengan wajah yang sangat biasa. Keesokan harinya adalah hari Minggu, hari yang paling disukai Rian, hari tanpa sekolah, hari untuk bermain sepuasnya. Pagi itu, sebelum matahari terlalu tinggi, Rian datang ke rumah Denny dengan satu rencana yang membuat ketiga sahabatnya ragu. Sebuah ajakan menuju sungai belakang kampung, sungai yang beberapa hari terakhir sedang meluap akibat hujan di gunung. Dan tanpa mereka sadari, langkah kaki mereka menuju sungai pagi itu akan menjadi langkah terakhir yang mereka ambil bersama. Minggu pagi selalu terasa berbeda bagi anak-anak kampung. Tidak ada seragam sekolah, tidak ada pekerjaan rumah, tidak ada guru, tidak ada pelajaran. Hanya ada satu hal yang ada di pikiran mereka, bermain. Dan pagi itu, orang yang paling bersemangat tentu saja Rian. Sejak matahari belum tinggi, ia sudah mondar-mandir di depan rumah Denny, membawa ketapel di pinggang, topi lusuh di kepala, dan semangat yang seolah tidak pernah habis. Denny! Teriakan pertama belum ada jawaban. Denny! Teriakan kedua masih belum ada jawaban. Denny! Mati ya! Pintu rumah langsung terbuka. Denny keluar dengan wajah kusut. Kalau aku mati, siapa yang buka pintu? Rian tertawa sampai membungkuk. Itu logika yang bagus. Kamu ganggu orang pagi-pagi. Ayo main, Den. Denny menghela napas. Main apa? Rian menunjuk ke arah belakang kampung, ke arah yang membuat wajah Denny langsung berubah. Sungai. Tidak. Kenapa? Harusnya lagi deras. Kita cuma lihat-lihat aja. Kamu kalau bilang cuma lihat-lihat itu tanda bahaya. Rian menyeringai. Dan Denny tahu hari ini bakalan panjang. Tak lama kemudian mereka bertemu Yusuf dan Bowo. Reaksi keduanya tidak jauh berbeda. Aku gak ikut kalau ke sungai, kata Bowo. Takut? Tanya Rian. Bukan, pasti takut. Bukan, takut. Iya. Mereka tertawa, sementara Yusuf hanya menggeleng. Kalian nanti bikin masalah. Kita gak bakal turun, kata Rian. Kita cuma duduk. Janji? Janji. Kalian semua mau ikut gak? Kalimat yang nantinya akan membuat Denny sulit tidur selama bertahun-tahun. Karena pagi itu, mereka semua percaya bahwa Rian seketika semua akan berubah.
Sekitar 30 menit kemudian mereka tiba. Sungai itu membelah area persawahan dan kebun bambu. Biasanya airnya tenang. Namun beberapa hari terakhir hujan turun hampir setiap sore di daerah pegunungan. Akibatnya arus sungai menjadi jauh lebih kuat. Air berwarna kecoklatan, buih putih muncul di beberapa bagian. Suara alirannya terdengar lebih keras dan dari biasanya. Bahkan dari kejauhan saja sudah terasa. Bowo langsung berhenti. Aku bilang apa? Rian justru terlihat kagum. Wah apanya? Kerennya. Denny menatap air yang bergerak cepat. Entah kenapa ia merasa tidak nyaman. Perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan hari ini. Namun, Rian sudah berjalan lebih dulu menuju bebatuan besar di tepi sungai. Dan seperti biasa, mereka mengikuti. Awalnya, semuanya berjalan normal. Mereka duduk di atas batu, mengobrol, melempar ranting ke air, bercanda, bahkan sempat membuat lomba siapa yang bisa melempar batu paling jauh. Yusuf menang, dan selama 5 menit penuh ia tidak berhenti membanggakan dirinya. Kalau ada olimpiade lempar batu, aku juara. Tingkat RT mungkin, jawab Denny. Tetap juara. Rian tertawa, lalu berdiri. Matanya tertuju ke beberapa batu besar yang muncul di tengah sungai. Sebuah ide mulai muncul di kepalanya. Ide yang seharusnya tidak pernah muncul. Kalian lihat batu itu, kata Rian. Ketiganya menoleh. Batu besar berada di sekitar beberapa meter dari tepi sungai. Kenapa? Tanya Yusuf. Aku bisa sampai di sana? Tidak, jawab Denny cepat. Rian tertawa. Aku belum mulai. Makanya aku bilang tidak. Itu dekat. Itu licin. Aku sering begini. Dan biasanya selalu berakhir buruk. Rian melompat ke batu pertama dengan mudah. Lihat, kata Rian. Batu kedua masih berhasil. Lihat, batu ketiga. Ia menoleh sambil tersenyum lebar. Lihat, Denny berdiri. Jantungnya mulai tidak enak. Sudah, sebentar. Rian, sebentar. Di depan masih ada satu batu lagi, sedikit lebih jauh, dan tepat di bawahnya arus sungai terlihat jauh lebih deras. Jangan, kata Denny. Kali ini suaranya benar-benar serius. Namun Rian tetap melompat. Kaki kanannya mendarat lebih dulu. Awalnya terlihat berhasil. Lalu batu itu bergeser sedikit, sangat sedikit, namun cukup. Tubuh Rian kehilangan keseimbangan, matanya membesar, tangannya bergerak mencari pegangan. Waktu terasa melambat, sangat melambat. Denny masih mengingat detik itu bahkan bertahun-tahun kemudian. Bagaimana wajah Rian berubah dari percaya diri menjadi panik, bagaimana mulutnya terbuka, bagaimana tangannya terulur ke udara, dan bagaimana akhirnya tubuh itu jatuh ke dalam arus. Rian muncul sesaat di permukaan, sangat sesaat. Cukup untuk melihat wajahnya, cukup untuk melihat ketakutannya, cukup untuk melihat tangannya berusaha meraih sesuatu. Tak hentinya Denny berlari. Tanpa berpikir, tanpa takut, ia menjatuhkan diri ke batu paling dekat, mengulurkan tangan. Rian! Tangan mereka hampir bertemu, hampir dan sangat hampir. Ujung jari mereka bahkan sempat bersentuhan. Namun arus sungai lebih cepat, lebih kuat, dan lebih kejam. Tubuh Rian terseret menjauh. Sekali lagi, 2 kali, lalu menghilang di balik tikungan sungai. Rian! Jeritan Denny menggema di sepanjang aliran air. Yusuf langsung menangis. Bowo berlari sekuat tenaga menuju kampung. Kakinya beberapa kali hampir tersandung. Namun ia tidak berhenti. Tidak sekalipun berhenti, karena untuk pertama kalinya dalam hidup mereka,
Ini bukan permainan, ini bukan lelucon, dan ini bukan salah satu ide bodoh Rian yang akan berakhir dengan tawa. Denny masih berdiri di tepi sungai, tubuhnya gemetar, matanya menatap arus yang terus mengalir, berharap, sangat berharap, bahwa beberapa detik lagi Rian akan muncul sambil tertawa, lalu berkata, "Aku bohong," atau "Aku bercanda," atau apa saja, apapun itu. Namun sungai hanya terus mengalir, tanpa jawaban, tanpa belas kasihan, tanpa mengembalikan sahabat mereka. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Denny merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan yang benar-benar nyata. Kurang dari 1 jam kemudian, seluruh kampung Sukamaju turun ke sungai membawa senter, tali, dan bambu. Pencarian dimulai sebelum matahari tenggelam. Semua orang masih percaya Rian bisa ditemukan hidup. Namun ketika malam pertama berlalu tanpa hasil, harapan mulai berubah menjadi sesuatu jauh lebih menakutkan. Kabar hilangnya Rian menyebar ke seluruh kampung lebih cepat daripada angin. Dalam waktu kurang lebih dari 1 jam, puluhan warga sudah berkumpul di tepi sungai. Ada yang membawa senter, ada yang membawa tali, ada yang membawa bambu panjang. Bahkan beberapa pemuda dari kampung sebelah ikut membantu. Semua orang mengenal Rian, semua orang pernah mendengar suaranya, dan hampir semua orang sulit membayangkan kampung tanpa anak itu. Pak Lurah berdiri di tepi sungai sambil mengatur pencarian. "Kita bagi kelompok, periksa sampai tikungan bambu. Jangan ada yang sendirian." Matahari mulai turun, langit berubah jingga. Matahari yang turun sehingga langit berubah jingga, namun tidak ada seorang pun yang pulang, karena di antara mereka masih ada keyakinan Rian akan ditemukan, masih hidup. Pasti. Denny berjalan di sepanjang tepian sungai. Kakinya sudah penuh lumpur, bajunya basah oleh keringat. Namun ia tidak mau berhenti. Setiap kali melihat sesuatu mengapung di air, jantungnya langsung berdegup keras. Setiap kali melihat bayangan di antara ranting-ranting sungai, ia langsung berlari. Namun selalu salah, selalu bukan Rian. Sementara itu, Yusuf dan Bowo membantu memeriksa area semak-semak. Tidak ada yang banyak bicara, tidak ada yang bercanda. Rasanya aneh, karena biasanya Rian adalah orang yang paling berisik di antara mereka. Kini justru orang itulah yang sedang mereka cari. Menjelang malam, Bu Sari tiba di lokasi. Wajahnya pucat, matanya sembab. Sejak mendengar kabar itu, ia seperti kehilangan kemampuan berpikir. Ia hanya berjalan menyusuri tepi sungai, menggali satu nama yang namanya selalu berulang kali. "Rian, Rian, Rian." Suara itu perlahan berubah menjadi tangisan, dan setiap kali mendengarnya, dada Denny terasa semakin sesak. Karena ia tahu ia ada di sana ketika semuanya terjadi, dan ia tidak bisa melakukan apapun. Pagi hari datang tanpa kabar baik. Rian belum ditemukan. Warga kembali turun ke sungai sejak subuh. Area pencarian diperluas sampai beberapa kilometer dari lokasi jatuhnya Rian. Namun hasilnya tetap sama, tidak ada. Seolah sungai benar-benar menelan anak itu dan menolak mengembalikannya. Hari itu hujan turun sejak siang. Gerimis tipis membuat suasana terasa semakin muram. Denny duduk di bawah pohon bambu, matanya kosong. Sudah hampir 2 hari ia tidak tidur dengan benar, tidak makan dengan benar, bahkan hampir tidak bisa bicara. Yusuf duduk di sebelahnya. "Kamu harus makan." Denny tidak menjawab. "Den?" Masih diam. "Aku tahu kamu sedih." Akhirnya Denny berbicara dengan suara yang sangat pelan, hampir kena.
Apa? Tangan dia. Yusuf menatapnya. Tatapan Yusuf membuat Denny menunduk. Tangan dia hampir aku pegang. Kalimat itu keluar seperti bisikan, namun terasa jauh lebih berat daripada teriakan. Aku hampir narik dia. Yusuf tidak tahu harus menjawab apa, karena sebenarnya ia juga terus memikirkan hal yang sama. Andai mereka melarang Rian lebih keras, andai mereka pulang lebih cepat, andai mereka tidak pergi ke sungai, andai, dan andai. Sementara itu di rumahnya, Bu Sari masih menunggu. Ia menolak masuk kamar, menolak tidur, menolak menerima kenyataan. Di meja makan, masih ada piring milik Rian, masih ada gelas favoritnya, masih ada sandal yang biasa ia pakai, seolah anak itu hanya sedang pergi bermain dan akan pulang sebentar lagi. Hari ketiga adalah hari ketika harapan mulai berubah. Warga masih mencari, namun wajah mereka tidak lagi sama seperti hari pertama. Mereka masih berusaha, tetapi di mata mereka mulai terlihat sesuatu yang selama ini berusaha mereka hindari. Kemungkinan terburuk. Menjelang siang, salah satu kelompok pencari menyusuri area yang jauh dari kampung. Daerah itu dipenuhi akar bambu dan semak liar, tempat yang sulit dijangkau. Salah seorang warga tiba-tiba berhenti. Ada sesuatu. Semua menoleh. Di antara akar bambu yang mencuat dari tepi sungai terlihat sesosok tubuh kecil, terdiam, tidak bergerak, tersangkut di antara ranting-ranting. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan, hanya keheningan. Karena semua orang langsung tahu mereka telah menemukan Rian. Berita itu sampai ke kampung beberapa menit kemudian, dan dalam waktu singkat tangisan Bu Sari terdengar hingga ke ujung jalan. Tangisan yang membuat orang-orang menundukkan kepala. Tangisan seorang ibu yang baru kehilangan satu-satunya anak. Denny tidak ikut melihat saat tubuh Rian dibawa pulang. Ia tidak sanggup. Namun dari kejauhan ia melihat kerumunan warga berjalan perlahan, membawa tandu sederhana. Dan untuk pertama kalinya, kenyataan itu benar-benar terasa nyata. Rian tidak akan datang lagi besok pagi. Tidak akan berteriak memanggil namanya. Tidak akan duduk di bawah pohon mangga. Tidak akan membuat lelucon bodoh. Tidak akan mengganggu siapapun lagi. Malam itu seluruh kampung terasa berbeda. Sangat berbeda. Bahkan suara jangkrik terdengar lebih sepi. Bahkan angin terasa lebih dingin, seolah kampung itu sendiri sedang berduka. Sebelum tidur, Denny duduk sendirian di depan rumah, menatap langit. Lalu tanpa sadar ia berkata pelan, "Kau bilang kita tetap temenan." Matanya mulai basah. Genangan air di matanya membasahi pipi. Bodoh. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka berteman, tidak ada suara Rian yang menjawab. Keesokan harinya, seluruh kampung mengantar Rian ke pemakaman. Semua orang mengira kesedihan itu akan perlahan berlalu seiring waktu. Namun 3 malam setelah tanah makam diratakan, seseorang mengetuk pintu rumah Bu Sari. Tok, tok, tok. Dan dari balik kegelapan terdengar suara yang sangat dikenalnya. "Bu, bukain." Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat peti mati dibawa menuju ke pemakaman. Apalagi peti itu adalah peti anak kecil. Terutama bagi orang-orang yang mengenal Rian. Karena anak itu selalu terlihat terlalu hidup untuk mati. 3 hari yang lalu, ia masih berlari ke sana kemari. Masih membuat keributan, masih tertawa sampai sakit perut. Kini orang yang sama terbaring diam,
dibungkus kain kafan, tanpa suara, tanpa senyum, dan tanpa lelucon. Pemakaman berlangsung siang hari. Langit mendung, matahari bersembunyi di balik awan tebal, seolah bahkan cuaca pun ikut bergabung. Bu Sari nyaris tidak sanggup berdiri. Beberapa ibu harus menopangnya, sementara Denny, Yusuf, dan Bowo berdiri agak jauh. Mereka tidak menangis lagi. Tangisan mereka seolah sudah habis sejak kemarin. Yang tersisa hanya kekosongan. Saat liang kubur mulai ditutup, Denny menunduk. Di kepalanya masih terngiang satu suara. Pokoknya nanti kita harus tetap temenan ya. Kalimat sederhana yang diucapkan Rian di bawah pohon mangga. Saat itu mereka tertawa. Kini kalimat yang sama terasa seperti pisau. Bruk, bruk, bruk. Setiap sekop tanah yang jatuh terasa seperti penutup sebuah masa kecil mereka, persahabatan mereka, dan semua rencana bodoh yang pernah mereka buat bersama. Hari-hari setelah pemakaman terasa aneh, sangat aneh. Tidak ada yang benar-benar berubah. Rumah-rumah masih berdiri di tempat yang sama. Warung Maidah masih buka setiap pagi. Sawah tetap hijau, anak-anak tetap bermain. Namun ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa digantikan. Maidah bahkan beberapa kali tanpa sadar menoleh ke jalan setiap pagi, menunggu Rian datang berutang permen. Lalu ia baru teringat, anak itu sudah tidak ada. Pak Samin yang dulu sering mengeluh mangga-mangganya dicuri justru terlihat murung. Suatu sore ia berkata kepada istrinya, "Anak aneh ya, apa? Manggaku aman sekarang." Lalu entah kenapa malah gak enak. Sementara itu di bawah pohon mangga, tempat favorit mereka, Denny dan Yusuf beserta Bowo masih sesekali datang, namun tidak pernah lama. Karena setiap kali mereka duduk di sana, mereka selalu melihat satu tempat kosong, tempat yang biasanya ditempati Rian, dan yang paling sulit adalah Bu Sari. Rumah kecil itu kini terasa terlalu sunyi. Tidak ada sendal berserakan, tidak ada suara teriakan, tidak ada anak yang membuka tutup lemari hanya untuk mencari sesuatu yang bahkan tidak ia perlukan. Kadang Bu Sari masih memasak terlalu banyak, kemudian baru sadar tidak ada lagi yang akan menghabiskan makanan itu. Malam ketiga setelah pemakaman, hujan turun pelan sejak maghrib. Tidak deras, hanya cukup untuk membuat udara terasa dingin. Bu Sari belum tidur. Sudah beberapa malam ia memang sulit memejamkan mata. Setiap kali mencoba tidur, wajah Rian selalu muncul. Suara Rian selalu terdengar, dan kesedihan itu kembali menghantam. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam. Rumah sangat sunyi. Suara hujan yang terdengar dari luar. Lalu, tok. Bu Sari mengangkat kepala. Ia mengira hanya suara ranting. Tok, tok. Kali ini lebih jelas. Seperti seseorang mengetuk pintu depan. Pelan, teratur. Bu Sari berdiri. Jantungnya mulai berdegup. Entah kenapa, entah karena apa, ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di dadanya. Tok, tok, tok. Dan kemudian terdengar suara sangat pelan, hampir tertelan hujan, namun cukup jelas untuk membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Bu, tubuh Bu Sari membeku, matanya membesar, tangannya gemetar. Ia mengenali suara itu, sangat mengenalinya. Bu, suara itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih jelas. Aku pulang. Bu Sari mundur selangkah.
Air matanya langsung mengalir. Tidak, tidak mungkin, tidak mungkin. Namun suara itu terdengar sekali lagi, persis seperti yang selalu ia dengar selama 12 tahun terakhir. Suara anaknya, "Bu, bukain." Bu Sari berjalan menuju pintu. Langkahnya terasa berat, tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Logikanya berteriak, mustahil dan tidak mungkin. Anaknya sudah dimakamkan. Ia melihat sendiri, ia mengantarnya sendiri. Namun hati seorang ibu tidak bekerja dengan logika. Tidak malam itu. Perlahan pintu terbuka. Seorang anak berdiri di depan rumah. Tubuhnya basah, rambutnya menempel di dahi, kakinya penuh lumpur, wajahnya pucat. Namun wajah itu tidak salah, tidak mungkin salah. Itu Rian. Untuk beberapa detik Bu Sari hanya berdiri, tidak mampu bernapas, tidak mampu bergerak, tidak mampu berpikir. Lalu dunia seperti runtuh sekaligus kembali utuh dalam waktu yang sama. "Rian." Ia langsung memeluk anak itu, menangis sejadi-jadinya, lebih keras daripada saat pemakaman, lebih keras daripada saat jenazah ditemukan. Ya Allah, ya Allah, Rian." Tubuh anak itu terasa sangat dingin, aneh dinginnya, seperti orang yang terlalu lama berdiri di tengah hujan. Namun Bu Sari tidak peduli, sama sekali tidak peduli, karena malam itu hal yang paling ia inginkan di dunia telah terjadi. Anaknya pulang. Di belakang mereka, jalan sekampung kembali sepi. Hujan masih turun dan tidak ada seorang pun yang melihat bahwa tepat sebelum masuk di dalam rumah, Rian sempat menoleh ke arah kegelapan di ujung jalan, seolah seseorang berdiri di sana, mengawasi, menunggu. Lalu perlahan anak itu tersenyum, senyum kecil yang nyaris tidak terlihat, dan untuk pertama kalinya sejak kembali, tatapannya terlihat sangat berbeda. Keesokan paginya seluruh kampung gempar. Anak yang sudah dimakamkan 3 hari yang lalu kini kembali duduk di rumah Bu Sari. Semua orang datang ingin melihat keajaiban itu. Namun di antara kerumunan tersebut, Denny adalah orang pertama yang menyadari sesuatu yang sangat kecil, sangat sepele, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Karena Rian yang duduk di hadapannya tidak ingat di mana ia menyembunyikan ketapel kesayangannya. Pagi setelah kejadian itu, rumah Bu Sari menjadi tempat paling ramai di kampung Sukamaju. Orang-orang datang sejak matahari baru naik. Sebagian karena penasaran, sebagian karena tidak percaya, dan sebagian lagi karena ingin memastikan diri apa yang mereka dengar semalam. Anak yang sudah dimakamkan telah pulang. Di teras rumah, Rian duduk diam. Tangannya berada di atas lutut. Tubuhnya masih terlihat pucat. Namun selain itu, ia benar-benar tampak seperti Rian. Tidak ada luka, tidak ada bekas apapun. Masya Allah, bisik seorang ibu. Ini mukjizat. Benar-benar Rian. Subhanallah. Bu Sari berdiri di samping anaknya. Matanya masih sembab. Namun untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ada cahaya di wajah perempuan itu. Ia terlihat hidup kembali. Setiap orang yang datang langsung disambutnya, dan setiap orang yang ragu langsung diyakinkannya. Ini Rian, ini anak saya, dia kembali. Dan ketika seorang ibu bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi, Bu Sari hanya menangis, karena bahkan dirinya sendiri tidak punya jawaban. Namun di antara semua warga yang hadir pagi itu, ada 4 anak yang tidak ikut mendekat. Denny, Yusuf, dan Bowo. Mereka berdiri agak jauh, memperhatikan
diam. Karena meskipun wajah itu memang riang, entah kenapa mereka merasa seperti sedang melihat seorang yang asing. Menjelang sore, keramaian mulai berkurang. Denny akhirnya memberanikan diri datang sendirian. Rian sedang duduk di bawah pohon mangga kecil depan rumah, tempat yang dulu sering mereka pakai bermain. Denny berdiri beberapa saat, mencoba mencari sosok sahabat lamanya, mencoba menemukan sesuatu yang terasa familiar. Namun, semakin lama melihatnya, semakin besar rasa tidak nyaman di dalam dadanya. Rian, anak itu menoleh, agak lambat dan terlalu lambat. Oh, hanya itu, tidak ada ejekan, tidak ada senyum, tidak ada komentar aneh. Biasanya Rian akan langsung berkata, "Tumben datang," atau "Mana traktiran," atau sesuatu yang lebih menyebalkan. Tapi sekarang tidak sama sekali. Denny duduk di sebelahnya. Mereka terdiam cukup lama, sampai akhirnya Denny bertanya, "Kamu masih ingat ketapelmu?" Rian menoleh. "Ketapel? Iya." "Yang mana?" Jantung Denny langsung berdetak lebih keras. Karena ketapel itu bukan benda biasa. Itu ketapel kesayangan Rian. Benda yang bahkan pernah dibawanya ke acara pengajian sampai dimarahi Ibu Sari. "Kamu lupa?" Rian tampak berpikir lama sekali, seolah sedang mencari jawaban. Lalu akhirnya berkata, "Aku lupa." Denny pun diam, sangat diam. Karena untuk pertama kalinya sejak mereka berteman, Rian melupakan sesuatu yang sangat ia sukai, dan perasaan tidak nyaman itu mulai tumbuh. Sore itu, Denny menemukan Yusuf dan Bowo. Mereka kembali berkumpul di bawah pohon mangga tua, markas mereka, tempat yang kini terasa jauh lebih sepi. "Ada yang aneh," kata Denny. "Kami juga ngerasa," jawab Yusuf. "Dia beda," Bowo mengangguk pelan. "Sangat beda." Mereka terdiam masing-masing memikirkan hal yang sama. Namun tidak ada yang berani mengatakannya, karena mengucapkan pikiran itu terasa seperti mengkhianati sahabat mereka sendiri. Lalu Denny tiba-tiba berdiri. "Ayo ikut aku." "Kemana?" Denny tidak menjawab. Ia berjalan menuju akar besar pohon mangga, tepat ke tempat Rian pernah menggali sesuatu berharga beberapa minggu lalu, tempat kaleng rahasia mereka dikubur. Yusuf dan Bowo saling berpandangan, lalu ikut membantu menggali. Tanah yang lembab perlahan terbuka, semakin dalam, sampai akhirnya mereka menemukan kaleng itu. Masih ada, masih terkubur. Denny membuka tutupnya. Isi di dalam masih lengkap, kelereng, foto, mainan plastik, dan ketapel tua milik Rian. Ketiganya langsung saling berpandangan. Karena tadi siang, Rian mengaku tidak ingat ketapel itu. Padahal benda tersebut adalah salah satu barang paling berharga dalam hidupnya. Angin sore tiba-tiba terasa lebih dingin. Tidak ada yang berbicara selama beberapa saat. Lalu Yusuf akhirnya berbisik dengan suara yang nyaris tidak terdengar, "Kalau itu bukan Rian." Kalimat itu menggantung. Tidak ada yang menyelesaikannya, karena mereka semua takut pada kemungkinan jawabannya. Matahari perlahan tenggelam, bayangan pohon memanjang di atas tanah, dan untuk pertama kalinya sejak Rian kembali, mereka mulai bertanya pada diri mereka, siapa sebenarnya yang sedang tinggal di rumah Bu Sari. Malam itu, saat seluruh kampung tertidur, Yusuf bersama yang lain terbangun karena mendengar suara kerikil mengenai jendelanya. Tak, tak, tak. Ketika tirai dibuka, ia melihat seseorang berdiri di bawah pohon jambu depan rumah. Pucat, diam, menatap lurus ke arahnya. Dan meskipun jaraknya cukup jauh,
Yusuf langsung mengenali wajah itu, Rian. Namun yang membuat darahnya membeku adalah senyum yang perlahan muncul di wajah anak itu. Tak, tak, tak. Yusuf terbangun perlahan. Awalnya ia mengira suara itu berasal dari atap rumah, atau mungkin ranting pohon yang terbawa angin. Namun suara itu terdengar lagi. Tak, tak, tak. Seperti seseorang sedang melempar kerikil kecil ke jendelanya. Yusuf membuka mata. Ruangan gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk melalui selai tirai. Ia melirik jam dinding. Pukul 1:12. Tak. Kali ini lebih keras. Yusuf menunduk. Jantungnya mulai berdegup tidak nyaman. Rumah sangat sunyi. Ayah dan ibunya masih tertidur. Tidak ada suara selain jangkrik dan kerikil yang sesekali menghantam kaca. Dengan langkah pelan, ia mendekati jendela. Tangannya meraih tirai. Entah kenapa ia mulai merasa takut sebelum melihat apapun. Lalu perlahan, tirai itu terbuka. Di bawah pohon jambu depan rumah, berdiri seorang anak. Pucat, diam, tidak bergerak. Wajahnya menghadap lurus ke arah jendela. Dan meskipun hanya diterangi cahaya bulan, Yusuf langsung mengenalinya. Rian. Tubuh Yusuf membeku. Ia tidak tahu beberapa lama mereka saling menatap, beberapa detik atau mungkin beberapa menit. Lalu perlahan senyuman muncul di wajah anak itu. Namun bukan senyum Rian. Tidak. Senyum itu terlalu panjang, terlalu dingin, terlalu kosong. Yusuf langsung menutup tirai. Ia mundur sampai menabrak meja kecil di kamarnya. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar, dan ia tidak berani membuka tirai itu lagi sampai matahari terbit. Keesokan paginya, di bawah pohon jambu, ditemukan jejak kaki kecil berlumpur menghadap ke jendela kamarnya. Sejak malam itu, teror mulai menyebar. Namun bukan teror yang keras, bukan penampakan yang mengamuk, bukan bayangan yang menyeramkan. Justru sebaliknya, sesuatu yang jauh lebih pelan dan jauh lebih mengganggu. 2 malam kemudian, giliran Bowo. Ia terbangun karena mendengar suara seseorang memanggil namanya. Bowo. Pelan, sangat pelan, seperti berasal dari luar rumah. Awalnya ia mengira sedang bermimpi, namun suara itu terdengar lagi. Bowo. Kali ini lebih jelas, dan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mengenali suara tersebut, suara Rian. Bowo duduk perlahan mendengarkan. Bowo, ayo main. Napas Bowo tercekat, karena kalimat itu adalah kalimat yang paling sering diucapkan Rian semasa hidup. Ayo main, hampir setiap hari. Namun ada sesuatu yang salah. Nada suaranya terdengar kosong, seperti seseorang sedang menirukan manusia, bukan manusia sungguhan. Bowo menarik selimut hingga menutupi wajah, dan sepanjang malam itu ia terus mendengar suara tersebut berpindah-pindah mengelilingi rumah. Kadang di depan, kadang di samping, kadang tepat di bawah jendelanya. Ayo main, ayo, ayo, sampai menjelang subuh. Lalu semuanya menghilang begitu saja. Denny mulai tidak bisa diam. Semakin banyak kejadian aneh, semakin besar keyakinannya bahwa sesuatu sedang memakai wajah sahabatnya. Namun ia belum punya bukti, dan tanpa bukti tidak ada yang akan percaya.
utamanya Bu Sari, karena bagi perempuan itu, Rian telah kembali dan tidak ada siapapun yang bisa merampas harapan ibu itu darinya. Sore itu Denny kembali membuka kaleng rahasia mereka sendirian. Ia mengeluarkan foto lama yang ada di dalam. Foto 4 anak tersebut tersenyum saat perayaan 17-an. Rian berdiri paling depan, tertawa paling keras. Denny menatap foto itu lama. Lalu sebuah ingatan muncul. Sesuatu yang pernah dikatakan Rian tentang tempat rahasia. Tentang sesuatu yang hanya diketahui mereka berempat. Dan tiba-tiba sebuah ide muncul. Jika anak yang berada di rumah Bu Sari benar-benar Rian, ia pasti tahu. Namun jika tidak tahu, Denny tidak berani melanjutkan pikirannya karena jawabannya terlalu mengerikan. Malam itu ia memutuskan mendatangi rumah Bu Sari sekali lagi. Ia ingin bertanya satu pertanyaan sederhana. Pertanyaan yang akan bisa dijawab oleh Rian yang asli. Namun Denny tidak tahu bahwa malam itu juga sesuatu yang berada di dalam rumah Bu Sari sudah mulai menyadari kecurigaannya. Dan sesuatu itu tidak menyukai orang yang terlalu banyak bertanya. Di kamar rumah Bu Sari, Rian duduk menghadap jendela, tidak bergerak, tidak berkedip. Tatapannya menembus kegelapan di luar ke arah rumah Denny. Lalu perlahan senyum tipis muncul di wajahnya, seolah ia tahu, seolah ia sedang menunggu. Keesokan malamnya Denny datang ke rumah Bu Sari membawa satu pertanyaan yang hanya diketahui oleh 4 sahabat di bawah pohon mangga. Namun sebelum ia sempat mengucapkannya, ia melihat sesuatu di bawah tempat tidur Rian. Sesuatu yang membuat darahnya langsung dingin. Tumpukan tanah basah yang terus bertambah setiap malam. Keesokan malamnya, Denny datang ke rumah Bu Sari. Alasannya sederhana, ia ingin memastikan sesuatu. Namun, jauh di dalam hatinya, ia sebenarnya sudah takut pada jawaban yang akan ia temukan. Bu Sari menyambutnya dengan senyum. Senyum yang sudah lama tidak terlihat sejak kematian Rian. Dan justru itu yang membuat Denny semakin sulit berbicara. Karena ia tahu, jika dugaannya benar, maka perempuan itu akan kehilangan anaknya untuk kedua kalinya. Rian ada? Tanya Denny. Ada di kamar, jawab Ibu Sari. Masuk aja. Denny berjalan perlahan menuju kamar. Pintu terbuka sedikit, lampu redup, dan di dalam sana Rian sedang duduk di sudut ruangan seperti biasa, diam menatap jendela. Rian? Anak itu menoleh. Tatapan matanya membuat Denny kembali merasakan perasaan yang sama. Perasaan bahwa seseorang sedang mengenakan wajah sahabatnya. Denny mencoba mengendalikan diri, lalu bertanya, ingat gak waktu kita ngubur sesuatu di bawah pohon mangga? Untuk sesaat, tidak ada jawaban. Rian hanya menatapnya, lalu berkata, aku lupa. Denny merasakan dadanya langsung kosong, karena ia tahu Rian tidak mungkin lupa. Tidak mungkin. Namun, saat hendak pergi, matanya menangkap sesuatu di bawah ranjang. Tanah. Gumpalan tanah hitam yang masih lembab. Banyak, terlalu banyak. Seolah seseorang baru saja menggali kuburan. Denny langsung mundur. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar ketakutan. Keesokan harinya, Denny menceritakan semuanya kepada Yusuf dan Bowo. Mereka berkumpul di bawah pohon mangga, tempat yang kini lebih sering digunakan untuk membicarakan ketakutan daripada mimpi masa depan. Dia bukan Rian, kata Denny. Tidak ada lagi keraguan dalam suaranya. Yusuf menelan ludah. Lalu siapa?
Denny menggeleng. Aku nggak tahu, tapi aku tahu satu hal. Apa? Denny menatap mereka. Kita harus lihat makamnya. Kalimat itu membuat udara sore terasa mendadak lebih dingin. Karena bahkan membayangkan saja sudah terasa salah. Namun semakin mereka berpikir, semakin mereka sadar. Hanya ada satu cara untuk mengetahui kebenaran. Mereka harus melihat apa yang sebenarnya ada di dalam makam Rian. 2 hari kemudian, dengan desakan beberapa warga yang juga mulai curiga, Pak Lurah akhirnya mengambil keputusan berat. Makam Rian akan dibuka. Pagi itu langit gelap, awan menggantung rendah, udara terasa lembab. Puluhan warga berkumpul di pemakaman. Tidak ada yang banyak bicara, bahkan suara burung terasa menghilang. Busari tidak datang. Ia menolak. Ia marah ketika mendengar rencana itu, karena baginya anaknya ada di rumah. Tidak ada alasan membuka makam, namun penggalian tetap dilakukan. Sekop mulai menghantam tanah. 1 kali, 2 kali, puluhan kali. Semakin dalam, semakin sunyi, dan semakin suasananya menyeramkan. Sampai akhirnya kayu peti terlihat. Tidak ada yang bernapas lega. Justru sebaliknya, semua orang mulai takut karena mereka sadar apapun yang ada di dalam peti itu akan mengubah segalanya. Dengan tangan gemetar, tutup peti dibuka dan seluruh pemakaman langsung membeku. Di dalam peti masih ada tubuh Rian, masih terbaring di sana, masih mengenakan pakaian yang sama saat dimakamkan, masih dibungkus kain yang sama, tidak berpindah, tidak hilang, tidak bangkit. Tubuh itu masih berada tepat di tempatnya. Salah seorang warga langsung mundur sambil beristighfar. Yang lain menutup mulut. Beberapa perempuan menangis karena kini tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Jika tubuh Rian masih ada di dalam makam, lalu siapa yang sedang tinggal bersama Busari? Pada saat yang sama jauh di rumah kecil di ujung kampung, Rian sedang duduk sendirian, tidak bergerak, tidak berkedip. Lalu perlahan ia menoleh ke arah pemakaman, seolah mengetahui apa yang baru saja terjadi. Dan untuk pertama kalinya, senyumnya menghilang, digantikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kesedihan yang sangat dalam, seolah sesuatu yang selama ini berusaha mencari manusia baru saja sadar bahwa kebohongannya tidak bisa bertahan lebih lama. Ketika warga berlari menuju rumah Busari untuk memberitahukan apa yang mereka temukan, mereka mendapati pintu rumah terbuka. Rumah itu kosong, Busari menghilang, dan di seluruh lantai rumah terdapat jejak kaki berlumpur yang mengarah ke sungai lain. Begitu kabar dari pemakaman sampai ke kampung, suasana langsung berubah kacau. Orang-orang yang tadi berdiri membeku di depan makam kini berlari menuju rumah Busari. Pak Lurah berada di paling depan, disusul beberapa warga. Denny, Yusuf, dan Bowo ikut berlari di belakang. Jantung mereka berdegup keras karena mereka semua memikirkan hal yang sama. Busari. Ketika sampai di rumah, pintu depan sudah terbuka, menganga berayun pelan diterpa angin. Busari teriak
Bu, Bu Sari, teriak Pak Lurah. Tidak ada jawaban. Mereka masuk. Ruang tamu kosong, dapur kosong, kamar kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Namun yang membuat semua orang terhenti adalah lantai rumah itu. Di atas lantai semen yang biasanya bersih, terdapat jejak kaki kecil, penuh lumpur, basah, seolah seseorang baru berjalan jauh dari tanah yang baru digali. Jejak itu mengarah ke pintu belakang, kemudian keluar rumah, menuju jalan setapak yang menuju sungai. Denny merasakan tenggorokannya mengering, karena tanpa sadar ia teringat sesuatu. Malam sebelum Rian menghilang, di teras rumah, kalau aku pergi jauh, ibu pasti cari. Saat itu mereka semua menganggapnya percakapan biasa. Kini kalimat itu terasa seperti ramalan. Pencarian berlangsung sampai malam. Warga menyisir tepi sungai, sawah, kebun bambu, pemakaman, semua tempat yang mungkin saja bisa ditemukannya Bu Sari. Namun Bu Sari tidak ditemukan. Begitu pula anak yang kembali dari kematian itu. Mereka seperti lenyap di telan bumi. Dan seiring berjalannya waktu, mulailah muncul potongan-potongan cerita. Seorang tetangga mengaku melihat Bu Sari berjalan keluar rumah menjelang subuh, menggandeng tangan seorang anak. Mereka berjalan perlahan, tidak tergesa-gesa, seperti ibu dan anak yang sedang berjalan pulang. Tetangga lain mengaku sempat mendengar suara tangisan dari dalam rumah malam sebelumnya. Lalu suara percakapan sangat pelan, namun satu kalimat masih diingat jelas sampai bertahun-tahun kemudian. Kalimat yang konon diucapkan oleh makhluk yang memakai wajah Rian. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku cuma ingin punya ibu. Tidak ada yang tahu makhluk apa itu sebenarnya. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Sebagian warga percaya itu penunggu sungai. Namun sebagian lagi percaya itu sesuatu yang mengikuti jenazah Rian ketika dimakamkan. Namun Denny memiliki keyakinan yang berbeda. Ia merasa makhluk itu tidak datang karena kebencian, tidak datang karena ingin membunuh. Ia datang karena kesepian, karena melihat seorang ibu yang begitu merindukan anaknya dan mencoba mengambil tempat yang bukan miliknya. Waktu terus berjalan, namun tidak semua luka sembuh. Setahun setelah kejadian itu, kampung Sukamaju memang kembali hidup. Anak-anak bermain lagi, warung kembali ramai, sawah kembali dipenuhi suara petani. Tetapi ada beberapa hal yang tidak pernah kembali seperti dulu. Salah satunya adalah pohon mangga tua. Tidak ada lagi tempat anak yang duduk di bawahnya. Kini hanya tinggal kenangan. Suatu sore menjelang maghrib, Denny berjalan pulang sendirian di sawah. Langit berwarna jingga. Kabut mulai turun dari arah perbukitan. Dan saat melewati sungai, ia melihat seseorang berdiri di tengah aliran air. Seorang anak membelakangi dirinya. Tubuhnya kurus, rambutnya berantakan. Sangat familiar. Denny berhenti berjalan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Rian. Sosok itu perlahan menoleh, dan dunia seakan berhenti berputar. Itu Rian. Benar-benar Rian. Bukan makhluk yang pernah tinggal bersama Bu Sari. Bukan sosok bermata kosong. Bukan senyum palsu yang membuat bulu kuduk berdiri. Ini Rian yang sebenarnya. Anak yang pernah tertawa di bawah pohon mangga. Anak yang takut cicak. Anak yang selalu berutang permen di warung Mbak Maidah. Namun wajahnya kini sangat pucat. Matanya merah, seperti seseorang yang sudah lama menangis. Di sampingnya berdiri Bu Sari, memakai pakaian yang sama seperti saat menghilang. Wajahnya lembut, tenang,
dan tersenyum kepada Denny. Senyum seorang ibu yang akhirnya menemukan anaknya. Untuk beberapa saat, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Hanya suara air sungai yang mengalir perlahan. Lalu Rian menatap Denny dan tersenyum. Senyum yang sangat dikenalnya. Senyum sahabatnya. Senyum yang sudah setahun tidak pernah ia lihat. Kemudian anak itu berkata pelan, sangat pelan. Namun Denny mendengarnya dengan jelas. Aku nyari ibu. Air mata mulai menggenang di mata Denny. Karena tiba-tiba ia mengerti. Makhluk yang datang dulu bukan Rian. Dan Bu Sari juga mengetahui itu. Mungkin sejak awal. Mungkin tidak. Tetapi ketika makhluk itu membawanya ke sungai, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat ibu dan anak itu akhirnya bertemu di tempat yang tidak lagi bisa dijangkau manusia. Rian menggenggam tangan ibunya, lalu menatap Denny untuk terakhir kalinya. Aku baru bisa pulang sekarang. Kabut perlahan turun menutupi sungai. Rian dan Bu Sari mulai berjalan. Ia berjalan semakin jauh, semakin dalam, sampai tubuh mereka perlahan menghilang di balik kabut putih, tanpa suara, tanpa jejak, tanpa riak, dan tidak pernah terlihat lagi. Sejak malam itu, ada suatu cerita yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi di kampung Sukamaju. Cerita tentang seorang anak yang pulang setelah dimakamkan, namun bukan karena ia hidup kembali, melainkan karena ada sesuatu yang lebih dulu menemukan jalan pulang ke rumahnya. Beberapa warga mengaku masih sering mendengar suara anak kecil dari arah sungai menjelang subuh. Kadang suara itu terdengar seperti sedang memanggil ibunya, kadang terdengar seperti sedang menangis. Namun, orang-orang tua di kampung selalu mengingatkan hal yang sama. Jika suatu malam kau mendengar seseorang yang sudah lama mati memanggil namamu, jangan pernah menjawab, karena tidak semua yang pulang adalah orang yang sama ketika mereka pergi.